Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita mampu menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Kewajiban kita mengikuti jalan tersebut karena jalan itu adalah jalan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita membacakan pembahasan tentang Daulah Abbasiyah dan kita masuk pada pertemuan yang ke-18 insyaallah. Pembahasan kita pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun rahimahullah. Baik, akan kita baca bismillah. Qala muallif Abul Abbas Abdullah Al-Ma'mun. Maka yang kita bahas sekarang adalah Abul Abbas Abdullah Al-Ma'mun, lebih dikenal sebagai Khalifah Al-Ma'mun. Nama aslinya adalah Abdullah, sedangkan Abul Abbas itu adalah kunyah. Dan masa kekuasaannya Al-Ma'mun itu dari tahun 198 Hijriah dan juga sampai tahun 218 Hijriah. Sehingga dia berkuasa kurang lebih selama 10 tahun. Kita akan membahas sisi yang pertama, hayatuhu, sisi kehidupannya. Qala huwa Abul Abbas Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid. Dia adalah Abul Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Abdullah, nama aslinya Abdullah, sebagaimana sudah kita sampaikan. Al-Ma'mun, dan gelarnya adalah Al-Ma'mun, karena hampir semua khalifah Daulah Abbasiyah, semuanya menggunakan gelar, semua menggunakan lakob ya. Adapun Daulah Umayyah, maka tidak ada yang menggunakan lakob. Tidak ada ya. Barangkali ada, mungkin akhir-akhir ya, mungkin satu mungkin, kalau Daulah Umayyah yang ada. Atau kita tidak ada. Allah alam. Maka dia adalah anaknya Harun Ar-Rasyid, sabi' khulafa'id Daulatil Abbasiyah, dan dia adalah khalifah yang ketujuh. Ayahnya, yaitu Harun Ar-Rasyid, adalah khalifah yang kelima. Sedangkan yang keenam adalah Al-Amin, yang dalam buku yang kita baca, itu tidak dituliskan terpisah. Tidak dituliskan terpisah. Nah, kemudian, qala mu'allif, ulida sana mi'a wa sab'in, fil lailatil lati tawalla fiha abuhul khilafah. Dia itu lahir tahun 170 Hijriah pada malam di mana pada malam itu orang tuanya itu kemudian menjabat sebagai khalifah. Orang tuanya menjabat sebagai khalifah. Jadi sangat kebetulan sekali ya. Sangat kebetulan sekali. Ihtamma abuhu bi tarbiyatihi wa ta'limihi mundu nu'umatu adfarihi. Jadi ayahnya itu memperhatikan tarbiyahnya dia, pendidikannya dia, memperhatikan bagaimana kemudian pengajarannya dia sejak dia kecil. Wa talaqal ilma ala adadin min ulama'i asrihi, dan dia menerima ilmu dari sebagian ulama yang hidup pada zamannya. Taib. Wa qad bara'a fil fiqh, dan dia kemudian mahir, cerdas, pintar ya dalam masalah fikih dan dalam masalah Arabiyah, dalam masalah bahasa Arab. Wahbarul Arab, dan juga kemudian tentang sejarah Arab, kisah-kisahnya Arab, dia kemudian mahir ya. Kama uniya fi akhiri hayatihi bil falsafah, sebagaimana dia kemudian punya perhatian pada akhir masa hidupnya dengan filsafat. Wa ta'aththara biha, dan kemudian terpengaruh dengan filsafat. Nanti ada pengaruh negatif ya dari hal ini. Kemudian mu'allif mengatakan walaula dzalika, kalau bukan karena filsafat tersebut, lakana min afdhali rijali Bani Abbas hazman wa azman wa ilman wa khilman wa ra'yan wa daha'an wa haibatan wa syuja'atan wa su'dudan wa samahatan. Kalau bukan karena filsafat itu kemudian, maka dia adalah tokoh terpentingnya Daulah Abbasiyah dari sisi ketegasan, dari sisi tekadnya yang kuat, dari sisi keilmuan, dari sisi khilm, kurang lebih sabar ya, wara'yan, dari sisi bagusnya pendapatnya dia, wadahaan, dari sisi kecerdikannya dia,
wahaibatan dari sisi berwibawanya dia, wasyuja'atan dari keberaniannya dia, wasu'dudan dan juga dari sisi leadership-nya, kemampuan dia, seni dia dalam memimpin, kemampuan dalam seni memimpin, wasamahatan dan juga toleransinya. Jadi banyak kelebihan dari Al-Ma'mun. Namun dengan pengaruh filsafat tadi, itu pengaruhnya cukup besar dalam kehidupannya nanti akan kita sampaikan. Sehingga Ma'mun ini memiliki banyak kelebihan. Namun kemudian kelebihan tersebut itu kemudian sedikit banyak tercederai dengan menceburkannya dia dalam filsafat dan kemudian nanti terpengaruhnya dengan Mu'tazilah. Kemudian penulis melanjutkan, kana fasihan mufawwahan. Al-Ma'mun ini adalah seorang yang fasih dan juga kemudian seorang yang mufawwah. Yang mufawwah itu kemudian dia mahir berbicara, lancar berbicara, mudah. Speakingnya itu bagus ya, cara berbicaranya itu bagus. Hadirul badiha. Jadi berpikirnya itu kemudian cepat. Sari'ul ijabah, jawabannya itu kemudian cepat. Ketika ditanya, itu kemudian cepat. Sari'ul ijabah an ilmin. Jadi ketika dia ditanya, jawabannya itu cepat dan jawabannya itu berdasarkan atas ilmu, bukan sembarangan. Wa kana yahdhiku syi'r wa yuqarribu syu'ara. Dan dia ini mahir dalam masalah syair, wa yuqarribu syu'ara, dan kemudian mendekati para penyair. Jadi kemudian banyak para penyair mendekati dia. Wa kana yuhibbu mujalasatal ulama, dan dia kemudian mencintai, suka untuk kemudian bermajelis dengan para ulama. Wa munadzaratihim, dan juga kemudian munadzarah dengan mereka. Membahas permasalahan dengan mereka. Terkadang mungkin kemudian diskusi dengan mereka ya. Walakinnahu ghalaba ala majlisihi fi akhir hayatihi ba'dul mubtadi'ah. Namun pada akhir masa hidupnya kemudian lebih dominan orang-orang yang duduk di majelisnya itu adalah sebagian dari ahlul bidah. Ka Ahmad bin Abi Du'ad wa Thumamah bin Ashras. Keduanya, Ahmad bin Abi Du'ad dan Thumamah bin Ashras, keduanya adalah termasuk tokoh penting Mu'tazilah pada masa tersebut. Di mana kemudian keduanya memiliki peran yang tidak sedikit nanti dalam masa kekuasaannya Ma'mun, bahkan mungkin zaman setelahnya. Sehingga kemudian sampai dikatakan fata'atsara bihim. Al-Ma'mun itu kemudian terpengaruh dengan mereka. Ta'atsara bihim. Wa imtahanal ulama aliyaqulu bi anal Qur'ana makhluq. Sampai kemudian menguji para ulama, mengetes para ulama agar para ulama itu kemudian mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah. Jadi sebagian penulis kemudian ada yang menyebut, kenapa Ma'mun kemudian memiliki kecenderungan kepada Mu'tazilah? Pertama ada yang menyebut salah satu gurunya ternyata kemudian orang Mu'tazilah. Kemudian teman-temannya, sebagaimana yang sudah kita contohkan, itu Mu'tazilah. Kemudian penerjemahan yang ada pada masa tersebut banyak terpengaruh, penerjemahan-penerjemahan tersebut kemudian menjadikan dia condong kepada filsafat dan kemudian dekat dengan Mu'tazilah. Sehingga itu beberapa sebab kenapa Al-Ma'mun seperti itu ya. Sampai kemudian dia mengetes para ulama agar para ulama mengatakan Quran itu adalah makhluk. Mahmud Syakir rahimahullah menyebut bahwa Ma'mun mulai mengambil perkataan bahwasanya Quran itu makhluk itu tahun 212 Hijriah. Tapi kemudian menguji para ulama, mengetes para ulama, memaksa para ulama untuk mengatakan Quran itu makhluk itu baru tahun 218 Hijriah. Dan perkataan Quran adalah makhluk ini perkataan kufur. Perkataan ini katanya muallif mukhalifan bidzalika madalla alaihi alkitab wa sunnah wa makala alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wassalaf salih minal ummah. Di mana perkataan bahwa Quran itu adalah makhluk ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bertentangan dengan keyakinan dari salafus saleh dari umat ini ridwanullah alaihim ajma'in.
Taib. Jadi Quran bukan makhluk. Karena Quran itu yang jadi patokan adalah siapa yang pertama kali mengucapkannya. Ketika kita misalkan mengatakan innamal a'malu binniyat, kita katakan siapa itu? Perkataan siapa itu? Itu perkataannya Rasulullah asalnya. Ketika kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin dan seterusnya, maka siapa yang pertama kali mengatakannya? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalamullah, Al-Qur'an itu bukan makhluk, karena itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Memang manusia ketika kemudian membaca Al-Quran, lidahnya itu adalah makhluk. Lisannya adalah makhluk. Bibirnya makhluk. Mulutnya makhluk. Mushaf itu makhluk. Tapi yang dia bacakan, itu kalamullah. Beda. Beda ya, harus dibedakan ya. Sehingga mushafnya makhluk, kalau dia baca dari HP, HP-nya itu juga makhluk. Tetapi kemudian apa yang dia bacakan dari ayat-ayat Al-Quran, maka itu adalah kalamullah. Tayyib. Kemudian, Ridwanullah alaihim wa asabal umma bisababi dzalika bala'un azim. Dan umat kemudian mengalami musibah yang besar. Karena banyak orang yang kemudian diuji untuk menyatakan Quran adalah makhluk. Sehingga Ma'mun kemudian memaksakan banyak para ulama untuk mengatakan perkataan kufur seperti ini. Dan ini bertentangan dengan akidah yang hak, buang waktu, buang tenaga, dan faedahnya tidak ada, malah merugikan besar bagi umat. Baik. Kemudian, walakinna Allah qayyada li hadzal din man yadhibbu anhu wa yaqifu fi wajhi tilkal bid'ah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bagi agama ini orang-orang yang kemudian membela agama dan orang-orang yang kemudian membela agama ini dari bid'ah. Karena sirus sunnah wa qawmi al-bid'ah al-Imam Ahmad wa Muhammad bin Nuh wa ghairihima rahimahumullah. Di antara kemudian orang yang tetap teguh di dalam keyakinan ini dan menahan bid'ah kekufuran ini, di antara mereka adalah nasirus sunnah, penolong sunnah, wa qawmi al-bid'ah, dan yang menghancurkan bid'ah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ahmad bin Hanbal derajatnya tinggi. Karena itu, para ulama setelahnya kemudian cenderung memanggil beliau dengan Imam Ahlus Sunnah. Sehingga menjadi tokoh penting ya, di mana kemudian sebagian sejarawan mengatakan bahwa posisinya Imam Ahmad ketika Mu'tazilah mengatakan Quran adalah makhluk, itu sama dengan posisinya Abu Bakar ketika Abu Bakar memerangi kemurtatan, memerangi nabi palsu, dan memerangi orang yang enggan bayar zakat sepeninggalnya Rasulullah SAW. Sehingga kemudian Imam Ahmad bisa dibilang bahwasanya beliau adalah penyelamat Islam, penyelamat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu tidak kaget ya kalau kemudian disebut bahwa Imam Ahmad itu adalah Imam Ahli Sunnah. Adapun Muhammad bin Nuh rahimahullah, maka Muhammad bin Nuh barangkali bukan termasuk ulama besar pada masanya. Bukan termasuk tokoh-tokoh besar dari umat ini. Tetapi kemudian, kenapa namanya harum? Insya Allah sebabnya karena Muhammad bin Nuh kemudian teguh dengan pendiriannya, tidak mau mengatakan bahwa Quran adalah makhluk, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Ahlussunnah yang lain. Maka dia bertahan dengan hal ini. Dan dia kemudian terbunuh karena hal tersebut insya Allah. Sehingga kemudian namanya harum, meskipun mungkin ilmunya masih banyak yang lebih mengungguli dia gitu. Tapi dia kemudian punya keunggulan dari segi dia konsisten. Tetap istiqomah untuk kemudian tidak mau menyerah mengatakan bahwasanya Quran itu adalah kalamullah. Baik, Allahu a'lam bishawab. Sehingga kurang lebih itu tentang peristiwa yang terjadi pada masa Ma'mun. Kemudian mu'alif mengatakan waqad asyrakahu abuhu ma'ahu fi idarati syu'unid daulah. Ayahnya yaitu Harun ar-Rasyid mengikut sertakan Ma'mun untuk ikut serta mengurus negara. Ma'mun diperintahkan untuk bantu Har-Rasyid untuk ngurus negara. Fa'ayyanahu waliyan ala Khurasan wa ma yattasilu biha ila Hamadan. Maka dia ditunjuk untuk menjadi gubernur di Khurasan dan yang bersambung dari Khurasan sampai ke wilayah Hamadan. Hamadan sekarang ada di Iran ya sekarang ya. Sehingga dia dilatih ya untuk kemudian menerima kekuasaan. Waqadal juyus,
Sebagaimana dia kemudian juga memimpin tentara ya. Ma'mun seorang yang pemberani, dia memimpin tentara. Waqad aksabahu dzalika khibratan wa dirayatan a'anathu ala husni idarati daffatil hukmi inda ma'alatil khilafah ilaihi. Dengan pengalaman yang sudah dia dapatkan, hal itu menjadikan dia punya khibrah, punya pengalaman ya. Menjadi modal ya. Wa dirayah, dan juga kemudian menjadi dirayah, menjadi pengetahuan ya. Yang membantu dia untuk mengatur negara, untuk mengatur sisi-sisi kekuasaan, ketika kemudian kekuasaan berpindah kepada Al-Ma'mun. Sehingga dia sudah disiapkan oleh ayahnya untuk ikut serta mengurus negara. Kita bahas setelahnya, tawallihil khilafah. Bagaimana kemudian dia menjabat sebagai khalifah. Qala, arafna anna Rashid ja'ala ibnahul Ma'mun waliyan lil ahdi ba'da akhihi Al-Ma'mun. Sudah kita bahas bahwa Rashid itu menjadikan Ma'mun putranya sebagai putra mahkota sepeninggal Al-Amin. Jadi Al-Amin dulu, baru kemudian adalah Harun, baru kemudian adalah Al-Ma'mun. Wa wallahu Khurasan shibha mustakilin biha anil khilafah. Dan dia kemudian menjadi gubernur di Khurasan itu kemudian seperti semi independen. Seperti ya mirip kerajaan yang merdeka ya. Taib. Famakkanahu dzalika min ayyakifa min akhihil Amin ba'da tawallihil khilafah mauqifan niddi li niddi. Sehingga kemudian kekuasaan yang kuat ini dari Al-Ma'mun menjadikan dia itu berani untuk berhadapan dengan Al-Amin. Sehingga beraninya itu kemudian posisinya seperti antara satu tandingan dengan tandingan yang lain. Jadi seperti kemudian saling Ma'mun punya kekuatan, sehingga kemudian dia bisa berani bilang tidak ya. Berani bilang tidak, dan posisinya itu seperti posisi orang yang saling berseteru ya. Mauqifun niddi lin niddi, untuk bertentangan, berseberangan. Wa alla yujibuhu ila ba'dil umur, dan kemudian kekuasaan yang besar itu menjadikan Ma'mun berani untuk menolak sebagian dari perintahnya Al-Amin. Dia kemudian berani kemudian ya. Belakangan kemudian dia berani. Walidha sara kullun minal akhawain yatawajjas min akhihi khifatan. Karena itu hal tadi, perselisihan yang terjadi antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun menjadikan keduanya itu yatawajjas min akhihi, saling curiga dari saudaranya yang lain. Amin curiga kepada Al-Ma'mun, Ma'mun curiga kepada Al-Amin. Fal Amin yakhafu ayyastakilal Ma'munu bi Khurasan. Yang ditakutkan oleh Amin bahwa takutnya Ma'mun nanti itu kemudian independen, berkuasa sendiri di Khurasan. Itu yang kemudian kita tidak mau. Wa fi hadza taftitun li wahdatid daulatil Abbasiyah. Hal ini kemudian menjadikan daulah Abbasiyah tafattat, terpecah belah, nggak kuat. Karena perkataannya khalifah tidak semuanya didengar. Dan kemudian ada perselisihan ya dengan saudaranya yaitu Al-Ma'mun. Wal Ma'mun yakhsha min ayyazilahul Amin min an wilayatil ahdi. Al-Amin takut kepada Al-Ma'mun karena takut Al-Ma'mun memerdekakan diri. Sedangkan Ma'mun takut kalau dipecat sama Al-Amin dari jabatannya sebagai putra mahkota. Kemudian waqad amilal wushad ala ta'kidi hadhil makhawifi nafsaihima. Lalu kemudian faktor lain yang kemudian menjadikan masalah ini semakin runyam, semakin besar antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun adalah amalul wushad. Tingkahnya pembisik-pembisiknya. Tingkahnya pembisik-pembisik yang kemudian semakin memperkuat kekhawatiran Al-Amin dan kemudian semakin memperkuat kekhawatirannya Al-Ma'mun. Tadi sudah kita sampaikan, kekhawatirannya Al-Amin bahwa takutnya Ma'mun nanti memerdekakan diri. Takutnya Al-Amin ini bakal menurunkan dia dari jabatannya sebagai putra mahkota. Kalau diturunkan dari jabatannya sebagai putra mahkota, gimana caranya mau jadi raja kan? Kurang lebih seperti itu. Kemudian hatta tatawwarul amru ila fitnatin wa sodamin bainahuma. Fitnah itu kemudian semakin lama semakin besar. Perselisihan itu semakin besar. Percekcokan itu kemudian semakin besar.
Taib. Sampai kemudian terjadi fitnah dan terjadi benturan di antara keduanya. Intaha bitaghul bi jaisil ma'mun wa qatlil amin fi Muharram sana mi'ah thamaniya wa tis'in. Sampai kemudian berakhir dengan terbunuhnya Ma'mun, sampai kemudian dengan menangnya tentara Ma'mun, mohon maaf, dan terbunuhnya Al-Amin, dan kemudian terus berlangsung perang tersebut sampai kemudian terbunuhnya Al-Amin pada bulan Muharram tahun 198 Hijriah. Jadi para pembisik tadi itu kemudian semakin menguatkan ketakutan itu di hati dan pikirannya Al-Amin dan Al-Ma'mun. Sehingga terjadi fitnah, terjadi pertentangan di antara keduanya. Taib. Ketika terjadi pertentangan di antara keduanya, singkat kata, singkat cerita nanti, Al-Amin itu kalah. Al-Amin itu kalah dan kemudian Al-Amin terbunuh. Dan hal itu terjadi pada tahun 198 Hijriah. Ketika kemudian Al-Amin nanti terkepung, baru kemudian terbunuh, nah sejak itulah kemudian Al-Ma'mun lah yang kemudian berkuasa. Taib. Sehingga seluruh Daulah Abbasiyah itu kemudian membaiat Al-Ma'mun. Nah, kita lanjutkan. Kita bahas setelahnya ahammu a'malil Ma'mun. Ini hal kedua yang dilakukan oleh Ma'mun. Dia mengatakan ahammu a'malil Ma'mun, beberapa kebijakan penting dari Al-Ma'mun. Qamal Ma'mun athna'a muddati khilafati allati imtaddat li akthar min isrina sanatan bi'amalin katsirah minha ma yali. Jadi Ma'mun ketika dia berkuasa menjabat sebagai khalifah, di mana masa kekuasaannya dia sebagai khalifah itu lebih dari 20 tahun. Masa yang panjang ya. Lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun ya, 20 tahun lewat sedikit ya. Bi'amalin katsiratin, lalu kemudian dia menjalankan beberapa kebijakan penting ya. Ada beberapa kebijakan penting yang dilakukan oleh Ma'mun. Yang pertama adalah muwajahatul fitan was thawrat. Yang pertama dia lakukan adalah menghadapi fitnah dan menghadapi pemberontakan. Menghadapi fitnah dan juga menghadapi pemberontakan. Yang pertama adalah muwajahatul fitan was thawrat. Ini yang pertama. Qala mundu an walal Ma'munul khilafah wal fitan tathuru fi wajhihi. Ketika Ma'mun berkuasa, maka fitnah dan juga kemudian thawrah ya, perselisihan, percekcokan, revolusi dan lain sebagainya, itu kemudian muncul di hadapannya Al-Ma'mun. Terjadi masalah. Terjadi kekacauan pada masanya. Wala'alla min akhtari hadhil fitan wa ab'ada athara al-mujtama' al-islami fitnatu babak khurrami. Barangkali kemudian fitnah yang paling besar, fitnah yang paling bahaya, fitnah yang kemudian pengaruhnya itu paling jauh dalam masyarakat Islam, itu adalah fitnahnya babak khurrami. Fitnahnya babak khurrami. Jadi kemudian pengikutnya disebut dengan nama Khurramiyah. Jadi mereka itu kemudian asalnya berasal dari negeri sekitar Azerbaijan sekarang. Atau kemudian Iran dekat dengan Azerbaijan. Di daerah sekitar sana. Kemudian mu'alif menyebutkan wal babakiyah nisbatun ilaihi. Kemudian ada penisbatan kepada babak khurrami ini adalah babakiyah. Kadang-kadang disebut dengan nama khurramiyah, yaitu orang pengikutnya babak khurrami ini. Pengikutnya babak khurrami ini. Wahum qaumun minaz zanadiqah. Di mana babak khurramiyah ini atau babakiyah ini adalah qaumun minaz zanadiqah. Sekumpulan orang-orang zindik. Sekumpulan orang-orang yang kemudian keluar dari agama. Sekumpulan orang kemudian yang pura-pura menampakkan Islam, tetapi kemudian pada hakikatnya dia menyembunyikan kekufuran. Jadi orang-orang yang model seperti ini, orang-orang yang mutalawin, yang tidak jelas ya. Ya'taqiduna bi tanasukhil arwah, di mana kemudian mereka meyakini adanya tanasukhil arwah. Tanasukhul arwah itu reinkarnasi. Jadi orang-orang zindik itu meyakini bahwa mereka kehidupan di dunia itu lebih dari sekali. Karena orang yang meyakini reinkarnasi itu berarti meyakini bahwa kehidupan mereka di dunia itu bukan hanya sekali. Bisa jadi 2 kali atau bisa jadi mungkin malah lebih. Jadi keyakinan mereka tentang tanasukhul arwah itu adalah ketika kemudian manusia nanti mati, maka mereka meyakini akan ada kesempatan kedua bagi mereka untuk kembali ke dunia. Hanya saja kemudian, kalau dia baik pada dunianya,
maka ketika dibangkitkan lagi, mereka meyakini bahwa dia juga akan menjadi manusia lagi. Ketika kemudian mereka hidup di dunia, kemudian perlakuannya buruk, tingkahnya buruk, dan lain sebagainya, maka dia nanti tidak akan menjadi manusia, tetapi menjadi bentukan yang lain. Kalau udah seperti ini, biasanya itu kemudian nama-nama yang ada di kebun binatang keluar semua. Maksudnya apa? Dianggap seperti siluman. Dianggap seperti siluman. Sehingga hal ini kemudian sebuah keyakinan kufur yang kemudian diadopsi oleh sebagian orang Mu'tazilah. Yang diadopsi oleh sebagian orang-orang zindik. Termasuk diantaranya adalah Khurramiyah ini tadi. Kemudian salah satu dari keyakinannya orang-orang zindik ini tadi adalah wayubikhunal muharramat. Jadi mereka membolehkan atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala itu mereka langgar semaunya sendiri berdasarkan hawa nafsu mereka sendiri tanpa peduli dengan aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika nudriku khuturataha ala aqidatil ummah wa akhlaqiha. Karena itu, kita tahu sejauh mana bahayanya gerakan ini terhadap akidahnya umat dan juga terhadap akhlaknya umat. Terhadap akibatnya umat karena mereka meyakini adanya reinkarnasi, dan ini keyakinan kufur. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Tetapi kemudian dalam Islam bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa melakukan kebaikan walaupun cuma sedikit, katanya biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasannya. Orang yang kemudian berlaku masuk neraka, sholat, zakat, melakukan amal ibadah dan lain sebagainya, maka kemudian dia nanti juga akan mendapatkan yang sesuai ya. Kalau dia baik akan mendapatkan pahala yang terbaik. Kalau kemudian dia melakukan yang buruk ya akan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Karena dalam Islam al-jaza' min jinsil amal. Tetapi dalam Islam tidak ada namanya reinkarnasi. Begitu juga Islam, ketika menghalalkan sesuatu, maka ngikutnya masalah halal dan haram itu ikut kepada Allah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak menentukan halal dan haram. Karena halal dan haram itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musannif menyebutkan waqad tharu fil biladil waqi'ah baina Iran wa Azerbaijan. Jadi mereka kemudian memberontak, membuat masalah, membuat keonaran di suatu tempat yang terletak antara Iran dan Azerbaijan sekarang ya. Kalau zaman dulu barangkali masuk wilayahnya Azerbaijan, karena wilayah Azerbaijan dulu dengan wilayah Azerbaijan sekarang itu relatif lebih luas dulu insya Allah. Jadi lokasinya di sana. Berarti dekat-dekat dengan Laut Kaspia ya, kurang lebih di sampingnya atau di atasnya. Waqad tasaddal Ma'mun laha. Ma'mun kemudian menghadapi fitnah ini. Wa raghma as-su'ubat wal khurub asy-syadidah. Meskipun kemudian kesulitan, banyak sekali kesulitan. Wal khurub asy-syadidah, dan juga perang yang sengit. Allati khadat al-juyus al-islamiyah, yang kemudian tentara Islam itu masuk merangsek ke dalam, ikut serta untuk mengalahkan Khurramiyah. Illa annaha istata'at idhafahum. Meskipun kemudian belum berhasil menghancurkan Khurramiyah sekaligus, tetapi paling tidak Ma'mun dan juga pasukannya itu berhasil untuk melemahkan mereka dulu. Dijadikan mereka itu kemudian lemah. Kekuatannya tidak seperti sebelumnya sudah. Wa ma hadal Ma'mun bidzalika tariq li akhihi wa waliyu ahdihi min ba'dihi al-Mu'tasim. Sehingga Ma'mun ketika dia berhasil melemahkan Khurramiyah yang sebelumnya kuat, yang sebelumnya seakan-akan itu kayak perkasa, hal itu dia seperti yang dilakukan oleh Al-Ma'mun ini seperti membukakan jalan, memudahkan jalan bagi putra mahkotanya dan juga putra mahkota sekaligus sebagai saudaranya, yaitu Mu'tasim. Alladzi tamakkana minal qadha'i 'alaihim wa iraqatil bilad wal ibad min syarrihim sanah 222 minal hijrah. Sehingga nanti pada masa Mu'tasim rahimahullah baru kemudian babak Khurrami ini nanti kemudian berhasil dikalahkan, berhasil ditangkap, dan nanti
pada pembahasan tentang Mu'tasim, semoga nanti bisa kita bahas bagaimana nanti Mu'tasim ini mengarak Babak Khurrami itu keliling kota, taib, dengan pakaian khusus yang terang benderang untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah kriminal, baru kemudian setelah itu dia nanti dibunuh di pancung kalau nggak salah. Taib. Sehingga kurang lebih seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Kesimpulannya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ma'mun itu tentang kehidupannya, Ma'mun itu orang yang memiliki banyak kelebihan. Tetapi kemudian pengaruh teman yang tidak baik itu membawa dampak yang besar ya. Baik kemudian dampak itu di dunia dan kemudian dampak itu mungkin di akhirat nanti insya Allah ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa Ma'mun, itu terpengaruh dengan Mu'tazilah. Karena faktor guru, ada salah satu gurunya ya, sebagian penulis menyebutkan faktor guru, faktor penerjemahan banyak kitab-kitab filsafat, faktor teman ya, itu kemudian juga yang mempengaruhi. Kemudian bagaimana kesimpulannya dia berkuasa? Dia berkuasa setelah sebelumnya terjadi cekcok, perselisihan dengan Al-Amin, yang kemudian terjadi perang di antara kedua belah pihak. Singkat kata, singkat cerita, nanti Al-Amin terbunuh dan kemudian Ma'mun yang berkuasa. Lalu kemudian terkait dengan kebijakan penting yang dilakukan oleh Al-Ma'mun, maka nanti ada beberapa kebijakan. Nah, yang sudah kita bahas barusan, kebijakan pertama itu adalah menghadapi fitnah dan juga menghadapi pemberontakan. Dan hal itu kita mulai dari pembahasan tentang Babak Khurrami, di mana dia seorang zindik dan juga diikutin oleh pengikutnya yang cukup banyak. Dan ini membuat masalah tambah besar, tambah runyam, tambah sulit. Ma'mun belum bisa mencabut masalah ini sampai ke akar-akarnya, tetapi kemudian paling tidak Ma'mun berhasil membukakan jalan bagi Mu'tasim saudaranya untuk nanti kemudian mengalahkan Babak Khurrami pada masa kekhilafahannya Mu'tasim. Kurang lebihnya demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani contoh dari pendahulu-pendahulu kita, dan kemudian kita tidak mengikuti yang kemudian kurang baik dari siapapun yang kita tahu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.